beberapa tautan yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai untuk mengenal kami, STTB, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah, ini YouTube-nya, bisa lihat ya. Ini YouTube-nya dari STTB. Nah, kalau rekan-rekan lihat, ini menarik ya. Thumbnail-nya ini kebanyakan juga dari Vocasio yang sudah lewat-lewat, itu rekaman-rekaman kita dengan editing dan sudah diizinkan oleh pembicara gitu ya. Nah, dan juga bukan cuma hanya Vocasio, tapi banyak kegiatan lain ya. Dari ada open house, terus ini ya, promosi-promosi dan lain sebagainya. Itu ada di YouTube-nya STTB. Ini akan menolong untuk bisa melihat banyak hal yang bisa membangun teologi dan juga kedekatan kita dengan Tuhan dan juga dengan dunia teologi. Lalu yang kedua ada Instagram. Jadi STTB itu punya Instagram ya Bapak Ibu. Nah, ini Instagramnya cukup update juga. Ada banyak di sini ya. Ini lagi ada seminar misi kita, seminar teologi. Jadi kita itu di STTB ada yang AFCI itu untuk pendidikan Kristen, lalu ada yang Vocasio untuk marketplace, dan juga ada yang teologi. Ini sampai hari ini barusan tadi pagi, di sesi 3, ini Pak Wayung dari Malaysia, sama Pak Agus yang Hokim Tong. Nanti yang minggu depan itu sesi terakhir. Ya, jadi bisa lihat banyak updating, termasuk juga untuk kelas-kelas sit-in. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata bukan mahasiswa aktif atau reguler dari STTB, bisa ikut banyak kelas-kelas sit-in yang dibuka. Nah, bisa ada lihat panduan di Instagram ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya kenalkan, beberapa platform yang digunakan STTB. Semoga kalau lihat-lihat makin tertarik dan juga bisa mendaftarkan diri ya, untuk bisa berjumpa dengan kami di STTB. Demikian Pak Rey, saya silakan hari ini akan dipimpin, di-lead oleh Pak Rey. Terima kasih Pak Rey. Oke, thank you Pak Romi. So, selamat datang buat teman-teman semua ya. Tadi kita kebagian buat ngelihat ada YouTube-nya STTB, kemudian ada Instagram-nya STTB ya. Nah, saya menunggu untuk di launching-nya TikTok STTB. Nah, itu ada ya. Nanti bisa diinisiasi. Tapi memang ini kalau kita bicara soal marketplace itu menarik ya. Memang marketplace itu terus berkembang, sehingga kalau kita punya instrumen atau kita tidak menyesuaikan kemasan-kemasannya juga, saya kira kita ketinggalan ya. Tapi di sini memang diajar untuk kreatif, dan hari ini pun juga topiknya semakin mengarah untuk kita boleh berdampak secara langsung ya. Seperti yang kalau saya nggak salah Pak Romi ya, Pathways to Impact ya, betul ya. Itu jadi tema besar dari perjalanan Vocasio 4. Dan kita akan mulai hari ini dan selesai itu bulan September. Jadi bulan apa Pak? Pak Rey, ada yang menarik itu Pathways to Impact. Di sesi yang 7-8 kita itu ada project presentation begitu. Dan reward-nya lumayan. Nanti kita akan cari yang the best, itu akan dapat reward ya. Jadi yang kelompok-kelompok itu nanti akan menyusul informasinya. Ini di depan aja supaya semangat Pak Rey. Oke, siap Pak, siap. Jadi memang ini salah satu dikatakan acara kreatif lah ya, untuk kita boleh sama-sama berkarya, sehingga apa yang kita boleh kerjakan selama atau apa yang kita pelajari selama Vocasio 1, 2, dan 3 itu boleh jadi satu fondasi untuk akhirnya kita boleh melakukan sesuatu ya, karena katanya kalau kita hanya menjadikan pengetahuan itu seperti perpustakaan, itu tidak memberikan dampak apa-apa. Tapi ada orang begitu banyak yang percaya bahwa ketika kita meng-apply setiap knowledge-nya, nah di sini Bapak Ibu kita akan semakin dekat ya teman-teman pada aplikasi dari apa yang bisa kita lakukan terhadap marketplace. Jadi sekali lagi selamat datang buat semua yang hadir. Sudah ada Bu Evelyn, ada Bu Francisca juga, selamat datang. Bu Kristi, saya sapa juga. Halo. Halo Pak Rey, ya. Selamat siang Pak Rey. Siang. Ada Bu Yuliana ya. Yuliana ini kayaknya masih muda nih, saya nggak boleh panggil ibu, nanti left dari room.
Oke, saya nggak bisa lihat nih wajah-wajahnya ya, karena sebagian masih off cam. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan, teman-teman semua boleh punya kesempatannya untuk open cam, sangat membantu untuk pada suasana pertemuan di Zoom meeting pada siang hari ini dengan tema Pathways for Integral Urban Mission. Nah, thank you Pak Jakub Santoso. Halo Pak. Iya, oke. Baik. Jadi mungkin 1-2 menit ya kita update dulu beberapa situasi yang terjadi nih. Bagaimana di tempat Bapak Ibu? Apakah COVID-nya juga cukup meningkat? Karena hari ini saya dapat tambahan 2 orang lagi nih. Orang-orang yang sebetulnya bisa dikatakan ya cukup dekat juga, tapi ternyata positif, dan semakin dekat. Ya kita nggak paham ya sampai seperti apa, tapi yang kita bisa lakukan adalah menjaga agar kita bisa tetap prokes nih, Bapak Ibu. Bahkan yang tadi pagi saya dapat kabarnya kemudian kena positif suami dan istri, dan anaknya yang masih baby juga, itu hanya bertiga di rumah, sangat jarang sekali keluar rumah. Dari pertama pandemi itu bisa dihitung jari lah, ya. Tapi ternyata ya Tuhan izinkan kena juga ya. Jadi betul-betul ini kita perlu lebih waspada ya. Bersyukur ya kita bisa ketemu Zoom seperti ini jauh lebih aman, dan saya kira itu tidak mengurangi bobot daripada pemuritan yang akan kita selesaikan. Oke, masih berdatangan terus ya rekan-rekan yang akan mengikuti Vokasio 4 pertemuan yang pertama ini. Oke, Bu Cindy, halo Bu Cindy. Halo Bu Anggia. Ada Bu Debi, Bu Esi juga. Halo. Pak Abraham, halo. Halo Bu Cindy. Iya. Oke. Ya, ada Pak Puji juga. Halo Pak Puji. Halo, siang. Iya. Dan ada yang baru hadir, ada Ibu Lilia dan juga Pak Cendro ya. Halo Pak, selamat datang. Bu, selamat datang. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, ini jam tanggung ya Pak. Siang enggak, sore enggak, tapi kalau di Bandung ini lagi mendung nih. Beberapa waktu ini Bandung cukup dingin ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya akan kelihatannya, Pak Romi, apakah kita sudah tepat waktunya untuk boleh kita berdoa untuk pembukaan? Oke, kelihatannya kita akan buka dulu dengan doa, Bapak Ibu. Mari di tempat kita masing-masing, kita boleh sama-sama kita berdoa. Kita dukung acara ini, kita dukung semua yang terlibat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti Vokasio yang keempat, dan kami percaya Tuhan, seperti kami boleh mengikuti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kami diberkati. Begitupun kami percaya Tuhan, Vokasio 4 ini boleh memperkati Tuhan, boleh memantapkan lagi Tuhan peran kami di marketplace, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami buat, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kehadiran kami Tuhan boleh memberikan perbedaan, membuat perbedaan, sehingga ada kerajaan Tuhan di tempat dimanapun Engkau boleh tempatkan kami untuk bekerja, berkarya, punya usaha, bisnis, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh sertai kami, dan sebentar kami akan memulai Vokasio 4 ini Tuhan, di pertemuan yang pertama. Kiranya Engkau yang boleh memberikan setiap kami hikmat, untuk kami boleh mengikuti dengan baik, kami boleh mencatat apa yang perlu, dan kami boleh mempersiapkan untuk tugas, proyek yang besar yang Engkau titipkan untuk boleh kami kerjakan. Secara khusus Engkau memberkati, memberikan hikmat pada Pak Johan Setiawan Tuhan untuk boleh memimpin dan menyampaikan setiap materi pada hari ini Tuhan, dan kepada setiap rekan-rekan, staf yang semua yang bertugas, yang di belakang untuk IT, kemudian petugas-petugas yang lain Tuhan yang terlibat, semua mentor, semua mentee, kiranya kami boleh menjadi satu tim untuk melayani Tuhan lewat proyek ini.
Kami bersyukur, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, tentunya ini hari yang dinanti-nantikan ya. Kita tidak berjumpa beberapa waktu, dan saya perhatikan ya, ada banyak film ya, Bapak Ibu, di Netflix itu kalau season 1 sudah selesai, itu udah rame, udah siap tuh orang-orang yang penggemarnya untuk nonton drama Korea season 2-nya. Kemudian season 3-nya. Makin seru Bapak Ibu ya. Nah, saya kira biasanya nih Bapak Ibu, weekend gini keluar tuh episodenya. Dan itu yang nantikannya banyak banget. Terus kemudian rame di sosial medianya. Ya. Nah, saya melihat Bapak Ibu, rekan-rekan, kita mulai menikmati bagaimana proses mentoring ini dari awal ya. Mungkin kita yang tadinya baru kenal, pertama ketemu di Vokasio 1, kemudian lebih dalam saling mengenal di Vokasio 2, Vokasio 3 membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga rekan-rekan di tim ya. Sama-sama sebagai mentor dan juga sebagai mentee lebih kenal satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, di Vokasio 4 ini dengan tema hari ini Pathways for Integral Urban Mission, yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Johan Setiawan yang sudah setia terus mendampingi kita, membimbing kita dari materi ke materi. Beliau adalah dosen teologi praktika dan juga wakil ketua 3 bidang kesiswaan di STT Bandung. Nah, Bapak Ibu, kita boleh sama-sama mengikuti dan kita akan sambut dan kita berikan reaction digital ya yang ada di layar Bapak Ibu. Kita berikan jempol, tepuk tangan. Kita mengikuti dengan antusias pembelajaran hari ini. Saya persilakan Pak Johan Setiawan. Terima kasih, Rey. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Siang hari ini kita akan memulai satu rangkaian pembelajaran lagi setelah beberapa waktu yang lalu. Kita sudah belajar beberapa aspek dari pemuritan dalam dunia kerja. Kita akan masuk ke bagian yang, kalau saya, ini bagian yang paling exciting ya. Bagian di mana kita akan do something. Karena ini ketika kita membicarakan marketplace, tempat di mana kita berada dan berkarya, ini bukan akan sangat setengah matang kalau kita hanya berbicara tentang teologinya, berbicara tentang menemukan panggilannya, tetapi kita sekarang masuk pada apa yang akan kita lakukan. Nah, tugas saya di sini adalah mengawali dengan satu sesi untuk membuat kita memiliki orientasi apa yang akan kita lalui bersama-sama. Dan topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan pertama ini adalah Pathway for Integral Urban Mission. Ya, saya akan mulai share screen sekarang. Ya. Oke. Apa yang akan saya bagikan di sini mayoritas ada dan diambil dari bukunya Amy Sherman ya, Kingdom Calling. Bapak Ibu sebagian sudah memilikinya. Ini salah satu buku yang highly recommended buat menurut saya kalau kita membicarakan tentang panggilan kita di dalam masyarakat, di dalam culture and society, di dalam marketplace. Kita akan sama-sama menyusuri apa-apa yang sudah dipikirkan, disimpulkan oleh Amy Sherman yang sangat dipengaruhi oleh mentornya, yaitu Tim Keller. Dan kita akan memakainya sebagai bahan kita untuk memikirkan kondisi dan posisi kita masing-masing di marketplace. Ya. Ayat yang akan kita pelajari secara khusus adalah Amsal 11 ayat 10. Ini adalah visi tentang orang-orang benar yang mujur, itu dari Tim Keller yang sangat berkesan bagi Amy Sherman, dan ini yang akan kita pakai sebagai pendahuluan. Kita memikirkan tentang bagaimana menjadi orang yang terlibat di dalam pelayanan secara integral melalui vokasi kita di tempat di mana kita berada. Demikian firman Tuhan. When the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. Bila orang-orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ini bagian yang saya, kalau Bible reading ya, sampai di Amsal begitu, ini bagian yang tidak pernah saya perhatikan secara khusus ya, karena kata orang benar, the righteous, ini cukup banyak di Amsal ya. Ada orang benar, orang bebal, orang bodoh begitu ya. Jadi salah satu di antara sekian banyak sebutan.
Tetapi ketika Tim Keller menjelaskannya, ini membukakan satu visi yang sangat menarik ya. Mari kita akan eksegesis sederhana, mempelajari apa yang dimaksud dengan beberapa kata-kata yang diambil di Amsal 11 ayat 10 ini. Bila orang-orang benar mujur, beria-rialah kota. Mari kita mulai dengan orang-orang benar itu. Definisinya apa? Nah, orang benar yang dipakai di dalam Amsal ini itu diambil dari bahasa Ibrani, itu bacanya sadik atau sadikim. Orang benar di sini adalah orang yang mengikuti hati dan jalan Tuhan. Ya, dia hatinya benar, orientasinya benar, mengikuti hatinya Tuhan dan mengikuti jalannya Tuhan. Dan memandang segala yang dimiliki sebagai pemberian Tuhan. Nah, kalau itu pemberian Tuhan, dia perlu mengelolanya bagi tujuan-tujuan Tuhan. Nah, itulah the righteous, orang-orang benar ini. Dan banyak sekali di kitab Amsal menceritakan tentang orang benar ini bagaimana. Ini adalah rangkuman definisinya. Orang yang hatinya lurus, jalannya lurus, dan memandang segala yang dimiliki adalah pemberian Tuhan untuk dikelola untuk tujuan-tujuan Tuhan. Nah, dikatakan kalau orang-orang benar ini mujur, beria-rialah kota. Ya, saya akan skip masuk ke beria-rialah dulu. Ini karena ini satu kata yang menarik, sebetulnya hanya dipakai 2 kali di dalam Alkitab. Ya, satunya di Amsal 10 ayat 11 ini dan satu di bagian lain. Nah, kata yang diterjemahkan beria-ria ini bukan sekedar bersenang-senang kayak kita merayakan ulang tahun begitu ya, atau kita lagi senang-senang ada pesta begitu ya. Tetapi beria-ria ini terjemahan yang lebih apa adanya adalah itu sukacita yang mendalam, sukacita yang penuh gairah, dikatakan hampir mengandung konotasi yang bersifat militer. Misalnya, kayak ada satu kota yang dikepung atau mau diserang gitu ya, tiba-tiba mengalami pembebasan dari ancaman itu. Waduh, kita bisa membayangkan betapa senangnya begitu ya. Tempat itu. Jadi beria-ria itu yang seperti itu. Satu kota yang bersorak-sorai begitu ya. Di dalam imajinasi Tim Keller, dia ceritakan itu kayak orang turun ke jalan menari-nari, bersukacita begitu ya. Gambarannya kayak begitu. Suasana sukacita yang mendalam, penuh gairah, kegembiraan, kemenangan yang diekspresikan, dan biasanya itu berbicara tentang orang-orang yang dilepaskan dari kesesakan, penindasan, dan sebagainya, mengalami kelegaan begitu. Nah, dikatakan kalau orang-orang benar ini mujur, maka kota ini akan beria-ria, akan bersukacita. Nah, kita hold on di sini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang mujur, tetapi orang-orang, bahkan orang-orang sekota itu bersukacita. Kelihatan ada sesuatu yang kelihatan agak bukan seperti biasanya nggak? Biasanya kalau ada orang yang mujur, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang memiliki banyak resources begitu, biasanya secara otomatis tidak membuat orang lain beria-ria sampai yang kayak begitu ya, penuh gairah begitu-gitu. Malahan mungkin keberhasilan dan kesuksesan orang lain itu bikin kita jadi dia kok kayak begitu, jangan-jangan curang atau bagaimana begitu ya. Nah, kata kuncinya di sini, kata yang dikatakan di sini mujur. Orang-orang benar ini mujur. Dia adalah orang yang mendapat posisi keuntungan. Kalau kita bicarakan dalam konteks yang pembicaraan dalam masalah vokasi itu, dia punya vocational power, dia punya kedudukan, posisi, punya financial, dan punya macam-macam. Dia adalah orang-orang benar yang tadi mujur. Nah, kecenderungan manusia melihat orang lain mujur, punya kekuasaan, kekayaan, keterampilan, pengaruh ini akan muncul iri, benci, keluhan ya. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, kamu senanglah kaya, tapi kita yang miskin begitu ya. Jadi, kalau orang benar mujur dikatakan bukan itu yang terjadi. Tetapi yang terjadi adalah beria-rialah kota. Kenapa begitu? Kalau kita kembali ke definisi sadikim tadi, sadikim itu orang-orang benar ini memandang kemujuran mereka bukan sebagai jalan untuk memperkaya atau memuliakan diri mereka sendiri. Mereka tahu itu adalah dari Tuhan. Mereka tahu mereka mengerjakannya di dalam jalan Tuhan. Dan mereka perlu mengembalikan semua yang mereka miliki
sebagai pertanggungjawaban atau sebagai penata layanan kepada Tuhan untuk mengerjakan maksud Tuhan. Di dalam kata lain, dia memakai semua kemujurannya itu, kekayaan, kekuasaan, keterampilan, pengaruh dia, untuk kebaikan orang lain, for the common good, untuk memberkati orang lain. Nah, sampai di sini menjadi jelas ayat ini. Jika orang-orang benar yang kayak begini nih, orang-orang yang punya power, punya posisi, punya pengaruh, punya keterampilan ini mujur, mengalami akses terhadap kemampuan-kemampuan itu, memiliki posisi dan sebagainya, maka kota akan beria-ria, akan bersukacita karena mendapat berkat dari kehadiran orang mujur itu. Dulu waktu Pak Ahok ya masih memimpin Jakarta begitu ya, wah banyak orang terinspirasi sekali dengan dia. Dengan kehadirannya membuat orang sekota itu jadi beria-ria ya, jadi kecuali yang sirik ya begitu ya. Ada orang-orang yang miskin ngantri, ya, orang-orang yang mencari keadilan ngantri di balai kota untuk bertemu dan mendapat penanganan langsung begitu ya, dan membuat polusi-polusi dan sebagainya. Itu gambaran menurut saya, meskipun gambaran yang tidak sempurna, tapi kita punya sesuatu untuk kita bayangkan. Demikianlah kalau ada orang benar yang mujur, maka beria-rialah kota. Ya. Tentu saja Pak Ahok ada banyak kekurangan, tetapi akan sangat menolong beberapa hal yang sudah dikerjakannya bagi Jakarta. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang benar yang mujur. Nah, berapa banyak orang-orang yang mujur di dalam kekristenan? Ya, maksudnya orang-orang Kristen yang punya kekayaan, kekuasaan, keterampilan, dan pengaruh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sangat banyak orang-orang Kristen yang memiliki semuanya itu. Ada satu database kekristenan dunia yang dikerjakan oleh David Barrett dan Todd Johnson. Itu ada World Christian Encyclopedia dan sebagainya, mengumpulkan data-data statistik dari seluruh dunia. Dan salah satu hasil yang dibukukan di dalam Our Globe and How to Reach It, dia menuliskan begini, 2/3 kekayaan dunia ada di bawah kepemilikan dan kendali orang-orang Kristen. Orang Kristen itu ada berapa persen dari penduduk dunia? Sekitar sepertiga, ya 33-34% dari penduduk dunia. Tetapi orang-orang Kristen yang sepertiga ini memegang kekayaan 2/3 dari kekayaan dunia ada di tangan orang-orang yang KTP-nya Kristen atau ID card-nya Kristen ini. Jadi orang-orang Kristen sekarang ini adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mujur itu ya, memiliki akses terhadap uang, memiliki akses terhadap banyak kesempatan dan sebagainya. Orang-orang Kristen sekarang tidak bisa dikatakan seperti orang dalam Kisah Para Rasul. Waktu ada pengemis yang minta-minta di pintu gerbang indah, Petrus dan Yohanes yang lewat di situ berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, jadi miskin banget begitu ya. Ini nggak punya apa-apa. Ada orang minta-minta pun nggak tahu mau dikasih apa itu oleh Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada akan kuberikan kepadamu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah begitu ya. Nah, tetapi orang Kristen sekarang tidak bisa bilang bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Ya, Tuhan sudah memberkati kita begitu rupa. Kita diberikan emas dan perak, 2/3 kekayaan dunia ada di orang-orang Kristen. Kita adalah orang-orang mujur. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang mujur yang sadik? Apakah orang-orang mujur yang benar? Yang ada di dalam jalan dan hati yang lurus, dan juga memakainya bagi kepentingan sang pemilik, sang pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Jadi dari kesimpulan ini baru dari sisi finance saja, dari sisi finansial saja. Nah, jadi David Barrett dan Todd Johnson mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak memerlukan lebih banyak uang lagi dalam tubuh Kristus. Uang itu sudah ada. Yang perlu ada bagaimana cara membuatnya agar uang itu mengalir. Jadi kemujuran itu sudah ada, tapi masalahnya orangnya ini sadik apa enggak begitu ya. Ini para sadikim apa enggak? Berapa banyak orang-orang di gereja kita yang terkategori pada orang-orang ini, orang-orang yang mujur, orang-orang yang punya, kalaupun dia tidak punya kekayaan, dia punya keahlian, punya keterampilan, punya network, dan sebagainya. Berapa banyak yang sungguh-sungguh menggunakannya bagi kepentingan
sang raja bagi kepentingan pemilik, sang pemilik. Nah, visi tentang kota yang beria-ria ini adalah visi bagaimana membawa orang-orang percaya menjadi orang-orang yang trustworthy, mendapatkan resources yang Tuhan berikan untuk keperluan banyak orang. Ketika orang-orang benar itu muncul, maka kota akan beria-ria. Nah, ada beberapa informasi yang lain lagi. Saya cuma contohkan satu statistik saja. Ini adalah data antara gereja Injili saja. Ini hitungannya gereja Injili dibandingkan dengan jumlah suku terabekan. Pada tahun 100 Masehi ada perbandingannya jumlah gereja dan jumlah suku terabekan itu 1:12. Satu gereja harus menanggung 12 suku terabekan, begitu ya perbandingannya. Rasio ini terus meningkat pada tahun 1900 10 gereja banding 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di data ini tahun 2010 dikatakan bahwa pada tahun 2010 perbandingan antara jumlah gereja Injili, jadi hanya ngitung yang Injili, dibandingkan dengan jumlah suku terabekan itu 1000:1. Jadi sebetulnya penginjilan dunia menyelesaikan amanat agung di antara segala suku bangsa itu sesuatu yang doable ya. Coba kalau satu suku terabekan dikeroyok sama 1000 gereja Injili ya. Mungkin yang satu punya uang, tapi nggak punya tenaga. Yang satu punya tenaga, nggak punya uang. Yang satu punya network, yang satu punya macam-macam. Kalau kita serius menyelesaikan amanat agung, ini bisa diselesaikan dalam generasi kita. Kalau itu di tangan para sadik, ya, orang-orang yang benar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita yang ada di dalam dunia profesi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diberi dalam tanda petik kemujuran itu. Kita diberi dalam istilah teknis yang lain yang dipakai oleh Amy Sherman, kita diberi vocational power. Dan kadang-kadang vocational power ini tidak terlalu kita sadari. Kita berjalan begitu saja ya. Kita diberi vocational power atau suatu kekuatan, suatu pengaruh, suatu kesempatan-kesempatan yang kita miliki karena kita bekerja, yang tidak kita miliki kalau kita tidak bekerja itu. Dan mungkin selama ini kita tidak terlalu menyadari betul vocational power kita, kemujuran kita itu ya. Jadi misalnya di sini ada Pak Ray ya, yang moderator kita hari ini. Jadi Pak Ray seorang yang berhasil di dunia insurance begitu ya. Di dalam pekerjaan Pak Ray itu yang selama ini ditekuni membuat Pak Ray tanpa disadari memiliki vocational power. Pak Ray akan punya networks ya. Jadi ini salah satu vocational power adalah network. Punya jejaring orang-orang yang dikenal. Punya influence, punya lingkar pengaruh di antara terutama pengaruh langsung kepada orang-orang yang menjadi agen-agen di bawah Pak Ray. Kemudian juga orang-orang lain yang dilayani olehnya dan seterusnya. Kemudian punya posisi, ya, ada jabatan, ada posisi yang membuat Pak Ray jadi didengar, dituruti, kemudian diperhatikan, mengatakan sesuatu orang lain melakukannya, begitu ya. Pak Ray punya skills karena terlatih di dalam vokasi ini, punya reputasi, ini pernah mendapat penghargaan yang terbaik, begitu ya. Jadi orang-orang mendengar kalau Pak Ray bilang begitu, wah ini apa yang akan dikatakan. Jadi Pak Ray punya platform, punya panggung begitu ya. Kalau Pak Ray bicara itu didengar. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu Alibaba booming luar biasa begitu ya. Jack Ma kan sering diundang di mana-mana ya begitu ya. Ketika Jack Ma bersabda, orang-orang mendengarkan. Bayangkan kalau Jack Ma itu tidak sesukses yang sekarang dengan Alibaba. Dulu kan dia katanya masuk ke KFC aja ditolak begitu ya untuk daftar di sana. Jack Ma mengatakan hal yang sama, tetapi orang tetap nggak akan dengar, ya. Meskipun perkataannya sama, tetapi karena dia berhasil dengan Alibabanya, maka perkataan yang dia katakan menjadi punya platform, menjadi punya voice, dan dia mengatakannya orang listen kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keterampilan-keterampilan yang kita miliki dan semuanya tadi ya, networks, influence dan lain-lain, itu adalah yang disebut sebagai vocational power. Dan
ketika kita berbicara tentang vocational power, ini adalah tenaga laten ya. Bapak Ibu ada yang latar belakangnya fisika nggak ya? Ada energi laten ya. Energi laten itu energi yang tersimpan begitu ya, tapi belum terpakai begitu ya. Energi ini laten, tapi punya potensi yang besar. Nah, vocational power ini seperti itu. Kita punya energi laten itu, tetapi latennya kadang-kadang tersimpannya begitu dalam begitu ya, sehingga kita bahkan tidak terlalu menyadarinya. Kalau tidak menyadari, bagaimana kita menggunakannya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di dalam small group, di dalam kelompok mentoring, Bapak Ibu nanti akan coba identifikasi. Pekerjaan saya sekarang ini membuat saya punya power apa saja ya, begitu ya. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan menyadari, iya ya, saya punya power yang lebih daripada yang sekedar yang selama ini saya bayangkan begitu. Nah, jadi kita punya vocational power ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang dalam Amsal 10 ayat 11 itu orang-orang yang mujur, orang-orang yang punya power ini melalui vokasi kita. Nah, para sadikim ini menggunakan power mereka, menggunakan kemujuran mereka untuk memajukan keadilan dan shalom Tuhan, serta mengelola kekayaannya, mengelola vocational power-nya itu, kekuasaannya, keterampilannya, dan pengaruh mereka untuk common good, untuk kebaikan bersama, dan membawa transformasi yang signifikan bagi kotanya, bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan itu membuat warga kotanya bersukacita habis-habisan dengan kegembiraan dan syukur. Saya bersyukur sekali ada orang seperti kamu menduduki posisi ini, sehingga dengan adanya kamu kami bisa mengalami keadilan dan mengalami kesejahteraan, mengalami shalom itu. Nah, itulah para sadikim. Dan bayangkan dampaknya. Kalau orang-orang percaya yang diberi berkat luar biasa ini sungguh-sungguh bukan hanya diberkati, tetapi diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Akan ada orang-orang yang beria-ria. Karyawan-karyawan kita akan beria-ria memiliki bos seperti kita. Rekan kerja kita akan beria-ria, atasan kita beria-ria, punya rekanan, punya partner seperti kita. Orang-orang akan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana keadilan, kesejahteraan itu diselenggarakan oleh karena kehadiran para sadikim ini. Masalahnya berapa banyak sadikim-sadikim yang ada di dalam tubuh Kristus? Kalau orang yang mujur, orang yang memiliki power itu banyak di dalam tubuh Kristus. Bukan cuma finance, tetapi yang macam-macam. Tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh menggunakannya untuk kebaikan bersama. Para sadikim ini membawa orang-orang untuk mencicipi realitas kerajaan Allah. Nah, ini istilah yang menarik dari Amy Sherman. Foretesting the reality of the coming of the kingdom of God. Ya, jadi kalau kita bandingkan di dalam misi Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 dikatakan waktu itu Tuhan Yesus berbicara di sinagog dan Tuhan Yesus membacakan dari kitab Yesaya, dikatakan roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan, memberikan kabar baik, membebaskan para tawanan, mencelikkan yang buta dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu para sadikim adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir setan dalam satu pelayanannya, dan juga dalam banyak pelayanan yang lain, Tuhan Yesus menggunakan bahasa kerajaan Allah. Misalnya, ketika Tuhan Yesus mengusir setan di dalam satu kesempatan, orang tuduh, kamu pakai kuasa Beelzebul nih, kamu mengusir setan ini begitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, bukan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus sebetulnya sedang membawa realitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sepenuhnya nanti adalah ketika di langit bumi yang baru nanti. Kita mengalami pemerintahan Allah sebagai Raja dan kita ada di dalam damai sejahtera dan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Allah sedang datang ke atasmu ketika Tuhan Yesus melakukannya, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami pembebasan, mata yang dicelikan, orang-orang yang terpenjara yang dibebaskan, orang-orang yang tidak punya baju yang jadi punya baju dan sebagainya. Ketika para sadikim ini melakukan
menggunakan vocational power-nya for the common good, mereka sedang bersama-sama di dalam gerakan kerajaan Allah untuk membawa kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia, supaya orang mencicipi kerajaan Allah itu. Ya. Tim Keller mengatakan sesuatu, menuliskan sesuatu yang menurut saya ini teguran bagi kita ya. Dia bilang bahwa churches have traditionally done a good job of taking people who want to go into church ministry and raising them up and training them for that ya. Jadi gereja-gereja sudah mengerjakan kerjaan yang sangat baik, gimana memobilisasi orang, para jemaatnya, ayo terlibat dong pelayanan, jadi asyar, ayo pelayanan paduan suara, ayo pelayanan ngerjain ini dan itu, begitu ya. Kemudian melatihnya untuk bisa mengerjakan pelayanan-pelayanan di dalam gereja. The church have traditionally done a good job for that. But, tetapi, almost never do churches deliberately groom people for Christian leadership in the society, marketplace, or culture. Ya. Jarang sekali, almost never do, gereja-gereja yang secara sengaja melatih, membesarkan, menolong orang punya visi, dan visi ini gimana diaktualisasikan untuk dia melayani, memimpin, menjadi pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat, di dalam dunia kerja, dan melakukan perubahan budaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini kita melihat bahwa kita tahu sekarang kenapa banyak orang mujur tetapi tidak banyak sadik, sehingga kota tidak beria-ria. Kita punya visi yang terbatas terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang akan kita lakukan dengan apa yang Tuhan beri. Kita berpikir bahwa pelayanan yang sah itu ya, pelayanan yang holy, pelayanan yang diberkati adalah pelayanan di dalam gedung gereja saja. Ini membuat kita jadi kehilangan influence dan kota tidak beria-ria karena kita. Pelayanan di gereja sekali lagi penting. Tetapi jika hanya itu, maka we miss very big things di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita lanjutkan. Seperti apakah kota yang beria-ria itu? Ya, kita hari ini kita membicarakan tentang integral urban mission. Seperti apakah kota yang beria-ria itu? Tim Keller mengatakan bahwa warga kota Allah, the citizens of God's city, adalah warga terbaik yang ada di kota-kota di bumi mereka. Mestinya begitu ya. Kita semua adalah the citizens of God's city, the New Jerusalem ya, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Dan kalau kita adalah warga kota yang baru itu nanti, maka seharusnya kita juga menjadi warga terbaik dari kota-kota yang ada di bumi di mana kita saat ini hidup. Nah, panggilan misi gereja adalah membuat kota beria-ria. Jadi ini konsisten dengan istilah yang dipakai. Ya, jadi bagaimana kita membuat kota beria-ria, membuat society, masyarakat, lingkungan kita, tempat kerja kita beria-ria dengan memberi kesempatan kepada sesama untuk mencicipi realitas kerajaan Allah. Gimana sih suasananya? Kalau kerajaan Allah itu hadir itu seperti apa? Icip-icipnya gimana? Begitu ya. Nah, untuk itu para pemimpin jemaat perlu memahami tanda-tanda kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah hadir itu wujudnya kayak apa sih? Begitu ya. Dan mengajarkannya kepada jemaat serta menolong jemaat menangkap visi kota yang beria-ria ini. Supaya dia memikirkan bagaimana supaya dia sebagai orang yang punya vocational power menghadirkan kerajaan Allah di tempat masing-masing. Dan jemaat itu perlu diarahkan untuk secara strategis menggunakan vocational power atau daya vokasi yang diberikan Tuhan itu untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah tersebut. Bapak Ibu tahu ini apa ya? Ini satu sendok Baskin Robbins. Biasanya kita pakai untuk apa? Kalau kita mampir ke Baskin Robbins. Dipakai untuk tester bukan Pak? Ya, tester untuk icip-icip, betul. Ya, jadi ini ada berbagai rasa ya, begitu ya. Ada cappuccino, ada tiramisu, ada macam-macam begitu ya. Tester, kita dikasih sendok itu untuk kita disendokin, kemudian kita icip-icip. Tujuan dari icip-icip ini apa? Tujuan dari icip-icip adalah supaya, wah ini so good, saya mau beli yang ini, begitu ya. Nah, itu saya pikir ilustrasi yang baik tentang menghadirkan cicipan kerajaan Allah di sini. Jadi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita,
bisa mengalami menjadi tester kerajaan Allah itu yang kalau hadir itu seperti apa? Oh, ini keadilannya terjadi, shalomnya terjadi, kesejahteraannya terjadi. Dan ini adalah Sadikim ini menghadirkan kerajaan Allah itu, dan saya bersuka cita beria-ria dan kemudian mulai penasaran. Apakah bagaimana kerajaan Allah yang sepenuhnya? Kalau yang cicipannya ada this good begitu ya, bagaimana yang sesungguhnya? Apakah orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita mengalami cicipan itu yang membuat mereka mau the real thing, the whole thing dari yang mereka cicipi? Nah, di dalam Alkitab ada banyak bagian-bagian firman Tuhan yang disebut sebagai preview passages. Disebut preview passages karena kita belum melihat kenyataannya itu di tengah-tengah dunia. Ini tapi kita boleh seperti boleh ngintip. Inilah kondisinya nanti di dalam pemerintahan Allah sebagai raja. Allah yang dirajakan dan Allah memerintah dengan segala kepenuhannya, maka kita diizinkan untuk melihat bagaimana wujudnya. Yesaya 61 ayat 1 salah satunya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ini jadi wujudnya begini. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Yang merawati orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bagian dari kitab Yesaya, salah satunya yang diambil, yang dibacakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan pada hari ini, bagian ini digenapi. Jadi, kehadiran kerajaan Allah itu akan datang suatu saat dalam konsumasinya, dalam segala kepenuhannya. Tetapi kita tidak perlu menunggu itu untuk merasakannya, kita bisa merasakannya di dalam kehadiran Tuhan Yesus, dan kita semua sebagai gerejanya untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, kita bukan hanya sedang berbicara masalah keselamatan. Keselamatan itu baik, keselamatan itu penting, keselamatan itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah belajar di dalam teologi kerja, kita melihat bahwa total depravity, ada kerusakan total di dalam hidup manusia, dalam semua aspek, dan ada penebusan Kristus di tengah-tengahnya. Kita perlu membawa orang untuk sampai berjumpa dengan Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Tetapi skop dari penebusan itu bukan hanya keselamatan saja. Skop dari penebusan adalah skop dari kerusakan total ini juga. Bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan menghadirkan pemulihan, menghadirkan redemption, menghadirkan penebusan di dalam banyak aspek di dalam kehidupan orang-orang yang sekarang sedang menantikan pengenapan pada langit dan bumi yang baru itu. Maka kita diizinkan melihat preview passages-nya untuk tahu apa yang harus kita hadirkan sekarang. Ada banyak sekali. Kita tidak bisa mempelajari satu persatu. Ada cukup banyak yang disebut sebagai preview passages. Ayat-ayat yang menyatakan ini loh, ketika kerajaan Allah itu hadir ini kayak begini. Perikop preview itu atau tinjauan pendahuluan ini mengungkapkan kerajaan Allah yang tergenapi, dan kalau kita melihat temanya, biasanya ada dua tema yang muncul. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kesejahteraan. Ini bukan PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, itu nggak ada hubungannya dengan itu ya. Tetapi ini ada keadilan dan ada kesejahteraan atau shalom. Ya. Jadi itu dua ciri ketika the kingdom of God itu rules. Ya. Kota yang beria-ria adalah kota di mana keadilan dan kesejahteraan ini semakin terwujud. Oleh karena kehadiran para sadik ini. Nah, saya akan hanya sekilas saja menunjukkan ini. Untuk detailnya, Bapak Ibu bisa baca dari bukunya Amy Sherman. Apa yang disebut keadilan? Keadilan itu punya tiga sisi. Ada pembebasan, ada kesetaraan, dan pemulihan. Pembebasan adalah ketika kehadiran kita sebagai orang-orang benar, dengan semua pengaruh kita, dengan semua resources yang kita miliki, dengan vocational power kita bisa menolong untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, mengubah penyalahgunaan kekuasaan yang biasanya dilakukan melalui pemaksaan dan penipuan. Nah, ketika kehadiran kita membawa pembebasan buat orang-orang yang tertindas dan sebagainya, kita sedang berperan, berbagian
di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Seperti Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk melaksanakan pembebasan ini. Kita mendengar ya dari Ibu Pratiwi ya yang melayani di LBH begitu ya, mendengar pergumulannya, bahkan ada waktu-waktu di mana dia merasa, aduh, ini permasalahannya begitu besar di negara ini. Bagaimana bisa terus bertahan, memiliki hati untuk seperti itu. Akhirnya dia sampai ambil cuti ya, dan sekarang sudah kembali lagi dalam cuti. Dia menggumulkan, termasuk bersama-sama dengan kita bergumul untuk memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan dia kembali melakukan pekerjaannya di sana. Ada equity, yaitu kita sebagai sadikim menggunakan vocational power kita untuk memastikan orang-orang yang miskin dan lemah tidak dibebani secara tidak adil dan proporsional. Jadi kita menghadirkan ini. Ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita miliki sebetulnya ketika kita memperluas cakrawala kita, bukan hanya sekedar untuk membangun kerajaan bagi diri sendiri, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi berkat bagi kota, bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dengan kesetaraan. Bagaimana dengan office boy yang banyak berelasi dengan kita, dengan security, dengan rekanan, dengan orang-orang yang kena dampak dari banyak hal. Apakah kehadiran kita bisa menolong mereka supaya tidak dibebani secara tidak adil dan proporsional? Restoration, mewujudkan keadilan alkitabiah, bukan hanya menyangkut dihukumnya orang-orang yang bersalah, tetapi juga bagaimana orang-orang mengalami restorasi. Mereka dipulihkan kembali dan masuk dalam komunitas. Inilah visi kerajaan Allah. Bagaimana membawa orang-orang mengalami cicipan kerajaan Allah, mengalami itu ya, sendok pingnya Baskin Robbins, supaya mereka ingin mendapatkan keseluruhan. Cornelius Plantinga mendefinisikan shalom. Kalau tadi ada keadilan, ini sekarang kita bicara kesejahteraan. Jadi cicipan kerajaan Allah berwujud dalam hadirnya keadilan dan kesejahteraan. Shalom is the webbing together of God, humans, and all creations in justice, fulfillment, and delight. Jadi shalom itu agak terlalu narrow kalau kita terjemahkan sebagai kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu asosiasinya kesejahteraan secara finansial begitu ya, kita punya uang untuk beli macam-macam begitu ya. Tetapi ini adalah mungkin terjemahannya lebih kayak kepenuhan begitu ya, fulfilled gitu ya, dan ada delight, ada sukacita. Webbing together antara Tuhan, manusia dengan ciptaan. Nah, itulah shalom, agak susah diterjemahkan begitu ya. Jadi shalom bukan sekedar ketenangan pikiran, damai sejahtera begitu ya, atau kedamaian gencatan senjata antar musuh. Tapi shalom merupakan sesuatu yang ada nuansa perkembangan dan pertumbuhan, flourishing. Ada keutuhan, ada wholeness, dan ada sukacita yang menyeluruh. Itulah shalom. Jadi membawa cicipan kerajaan Allah adalah membawa keadilan dan membawa shalom ini di tempat, di konteks di mana kita ditempatkan sebagai orang-orang yang punya vocational power. Ya, secara sekilas saja ada 4 relasi shalom. Jadi ada shalom dengan Allah, keintiman dengan Allah. Kehadiran kita membuat orang mengalami shalom dengan Allah. Kehadiran kita membuat orang mengalami shalom dengan dirinya sendiri. Dia jadi tadinya kehilangan harapan, sekarang jadi punya harapan. Tadinya susah hati, sekarang menjadi dihiburkan. Dia menjadi lebih sehat, lebih utuh. Saya pikir pekerjaan asuransi adalah menghadirkan shalom ini kalau dihayati dengan benar ya Pak Rey ya. Bukan sekedar bagaimana cari agen sebanyak-banyaknya dan customer sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan benefit begitu ya, tetapi seperti ini. Shalom dengan sesama. Kehadiran kita menghasilkan kesatuan, ada rasa aman, berkurangnya kekerasan dan sebagainya. Shalom dengan ciptaan, ada pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan alam dan sebagainya. Apakah kehadiran para sadik ini yang punya kemujuran, punya vocational power akan membuat kota beria-ria karena kehadiran kita, berarti juga kehadiran kerajaan Allah, cicipan kerajaan Allah ada di sana yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Nah, preview passages itu adalah mirip dengan preview movie ya. Ayat-ayat untuk yang bisa membuat kita melihat apa yang akhirnya nanti itu seperti kalau kita lihat official trailer dari
movie, misalnya Endgame begitu ya, kita nonton. Wah, trailer itu kan tujuannya tidak membuat kita nonton seluruhnya kan ya. Kalau nonton seluruhnya namanya bukan trailer lagi begitu ya. Kita trailer itu setelah kita nonton, seru banget ya. Ini rugi banget kalau saya nggak sampai kelewat, sampai nggak nonton. Kira-kira begitu tujuannya dari trailer itu. Nah, preview movie itu akan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang akan dijanjikan dalam kepenuhannya nanti. Nah, kehadiran kita membuat orang mengalami datanglah kerajaanmu, itu bukankah yang kita doakan ketika kita berdoa Bapa kami ya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaan. Kerajaan Tuhan. Tuhan yang dirajakan itu hadir ketika Tuhan dirajakan. Tuhan membawa shalom dan damai sejahtera itu. Jadi ini adalah visi yang dibagikan oleh tim Keller untuk kita semua yang sedang memiliki vocational power melalui vokasi kita apapun itu, untuk tidak melihatnya secara sempit dan secara terbatas, tetapi melihat ini sebagai satu power yang diberikan oleh Tuhan yang perlu kita pakai sebaik-baiknya for His glory, for the foretaste of His coming kingdom di tempat kita masing-masing. Nah, dua ekstrim yang muncul terhadap visi kehadiran kerajaan Allah yang dicirikan oleh keadilan dan shalom ini. Yang pertama, utopianisme. Memandang bahwa keadilan dan shalom akan terjadi begitu saja dengan mudah, sehingga menyepelekan apa yang perlu dilakukan. Ya, nanti akan terjadi sendirilah. Pokoknya kita nggak usah ngapa-ngapain lah. Itu akan otomatis jalan sendiri. Ini satu ekstrim. Ekstrim yang lainnya sebaliknya, eskapisme. Memandang bahwa keadilan dan shalom itu sangat sulit. Di Indonesia gimana caranya begitu ya? Di masyarakat ini gimana caranya? Bandel-bandel begitu ya. Bagaimana melakukannya? Nggak mungkin lah di dunia ini. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain aja daripada capek-capek nggak ada hasil. Kita menunggu saja penggenapan seutuhnya nanti di akhir zaman. Begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dua ekstrim yang dua-duanya akan melumpuhkan kita, dan itu bukan biblical worldview yang kita pelajari di dalam vokasi yang kedua yang lalu. Dua pemahaman yang perlu kita miliki terhadap visi keadilan kerajaan Allah yang dicirikan keadilan shalom ini adalah yang pertama bahwa ada sesuatu yang sudah datang. Ya, sesuatu ini bukan hanya terjadi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus berkata, dengan ini kerajaan Allah datang, dan kita diminta berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadi tugas gereja sebagai tubuh Kristus dan sebagai murid Yesus, kita berpartisipasi dengan Tuhan mewujudkan dimulainya dan dialaminya realitas kerajaan Allah ini yang sudah datang itu. Tetapi kita tidak menjadi over optimis juga, karena itu adalah sesuatu yang not yet, already but not yet. Ini tidak akan sampai pada konsumasinya. Itu nanti akan kepenuhannya baru di akhir segala sesuatu nanti, dan itu tidak akan terjadi dengan mudah karena itu. Jadi kita jadi tidak terlalu optimis, kemudian patah arang di tengah jalan ketika tidak terjadi. Kita juga tidak terlalu pesimis sehingga melumpuhkan kita, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain begitu ya. Transformasi hanya dapat dilakukan dengan hikmat, kuasa, dan tuntunan dari Sang Raja itu ya, kerajaan yang sedang dihadirkan itu. Hanya dapat sepenuhnya terjadi, sepenuhnya nanti pada saat kembalinya Sang Raja, tetapi ada sesuatu yang sudah dihadirkan. Ini adalah Christian worldview kita. Mari kita berefleksi, apakah kita punya pandangan yang lebih besar untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah, memiliki visi dan kerinduan untuk melihat kota-kota beria-ria karena kehadiran kita? Ini serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pikirkan diri kita, vocational power yang Tuhan percayakan kepada kita. Seberapa banyak kita memikirkan itu sebagai sarana untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah. Atau selama ini disconnect ya, antara pekerjaan kita, pelayanan kita ya, waktu kita di gereja, waktu kita jadi pemimpin pujian, main musik, jadi asyir begitu ya. Tetapi apakah kita menggunakan vocational power kita untuk melihat kota beria-ria? Inilah the vision of city rejoicing. Kehadiran kita menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Apakah kita menciptakan murid-murid yang karyanya berkontribusi bagi transformasi mendalam yang membuat orang-orang bersukacita? Ketika kita memuridkan, apakah visi ini adalah visi yang dibagikan juga? Atau menjadi visi yang terbatas? Apakah kita sudah bergabung dengan Tuhan Yesus Sang Raja dalam membuat pemulihan, keadilan, dan shalom kerajaannya itu tercicipi? Already, but not yet.
Saya bayangkan ketika orang-orang Kristen, orang-orang yang mujur, ya, orang-orang yang punya vocational power, financial power, punya skill, influence, network ini, memandang vokasinya secara sebagai seorang sadikin yang membuat kota Briari, akan ada banyak influencing. Dan itulah tujuan dari Vokasio 4 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diminta untuk memikirkan, oke, saya sebagai orang benar, sebagai sadikin, saya punya vocational power dari Tuhan, apa yang secara nyata akan jadi berbeda melalui kehadiran saya. Nah, itu adalah satu hal yang akan kita bicarakan, kita pikirkan, sampai menjadi satu bentuk yang konkret, doable, sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, itu yang akan kita lakukan sepanjang 4 bulan ini. Saya ingin mengakhiri dengan satu presentasi tentang 4 jalan vokasi. Ya, 4 jalan vokasi. Pertanyaan, apakah jika pemimpin gereja sudah mengkhotbahkan pesan yang benar, sudah menyediakan saran untuk menemukan karunia, keterbebanan, kemampuan vokasionalnya? Ini kalau bicara vokasio, ini mengkhotbahkan pesan yang benar, inspiration, ini adalah vokasio 2. Kita sudah belajar teologi tentang kerja. Kita baca bukunya Tim Keller, ya, Every Good Endeavor. Kemudian menyediakan sarana menemukan karunia, keterbebanan, kemampuan vokasionalnya. Ini vokasio 3 yang baru saja kita lewati. Kita menggunakan sheet, kita mengenali, kita ada discovery. Serta menolong mereka membangun kedewasaan karakter, ini juga vokasio 3, bicara tentang karakter dan spiritualitas. Apakah kalau semuanya ini sudah terjadi, apakah kalau vokasio 2 dan vokasio 3 terjadi, maka jemaat, maka peserta dengan sendiri akan menjadi penata layanan vokasi yang efektif. Automatically kita akan bergerak menjadi vocational steward yang efektif. Nah, ini pertanyaan. Jawabannya yes and no, ya. Bisa ya untuk beberapa orang yang punya jiwa pionir, ya. Oke, saya menemukan gagasan dan pemikiran ini, saya akan mulai melakukan sesuatu. Ya, itu ada orang yang self starter begitu, ya. Tetapi no. Tidak bagi sebagian besar orang. Sebagian besar orang itu perlu ditolong untuk menemukan di mana mereka harus menginvestasikan upaya mereka. Kalau enggak, akhirnya menjadi satu gagasan yang indah, agung, mulia, tetapi tidak mengubah apa-apa dalam hidup. Nah, itulah pentingnya kita belajar vocational pathway. Ada jalan-jalan vokasi di mana kita terlibat. Ada 4 jalan yang diklasifikasikan oleh Amy Sherman. Sebetulnya ada penulis lain yang punya klasifikasi yang berbeda, tetapi karena kita sedang belajar Kingdom Calling, kita akan fokus ke sini. Jadi jalan yang pertama, cara kita untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah itu melalui vocational power kita adalah dengan blooming where you are planted, atau singkatannya bloom, ya. Blooming where you are planted, mekar di mana kita ditanam. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita memajukan kerajaan Allah di dalam dan melalui pekerjaan sehari-hari kita. Jadi bukan dengan kita melakukan sesuatu di tempat lain, menggunakan vocational power kita untuk pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat dan sebagainya, tetapi right in the very office, very workplace di mana kita ada, kita memajukan kerajaan Allah di sana. Waktu yang lalu kita mendengar, ya, ada Bu Magdawati, ya, notaris, dia bergumul sekali tentang bagaimana praktek hukum di Indonesia. Dan kemudian dia berjuang di dalam tempatnya, memajukan kerajaan Allah di dalam dan melalui pekerjaan dia sehari-hari sebagai notaris dalam segala pergumulan. Kita juga mendengar ada, ya, rekan kita, ya, Abraham, ada Pak Herbert, begitu, ya, menceritakan bagaimana melalui pekerjaan mereka berusaha menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Orang yang tidak punya rumah punya kesempatan berumah, orang yang tidak punya kesempatan pendidikan jadi punya kesempatan pendidikan, ada keadilan, kesejahteraan yang sedang dibagikan, itu melalui pekerjaan sehari-hari. Itu kalau di NGO lebih gampang, ya, itunya. Maksud bukan lebih gampang, pengertian gimana, ya. Jadi lebih integrated begitu, ya, di situ, ya. Tetapi bukan berarti di tempat-tempat lain tidak ada. Justru di tempat-tempat yang gelap itu lebih butuh lebih banyak terang. Jadi di dunia hukum, dunia politik, dunia pemerintahan, Ibu Pratiwi di LBH dengan perjuangannya begitu, ya. Jadi bloom where you are planted, ya. Paul Bridge, ya, itu yang pernah sharing di kita di Vokasio 1 dulu. Ya, dulunya masuk sebagai
di Astra itu karyawan golongan 3F, ya, golongan 3. Dia masuk karena dia pendidikannya D3, jadi belum masuk level staff. Nah, tetapi karena ketekunannya, karena tanggung jawabnya dan sebagainya, dia bisa jadi golongan 4A, dari golongan 3 pindah ke golongan 4. Dan prestasinya sangat baik, bisa dipercaya, terus naik sampai terakhir jadi GM. Jadi dari yang non staff menjadi GM, ya, jadi di dalam karirnya. Dan di situ dia dipercaya oleh banyak orang, dia pegang jadi GM 3 hal, ya, General Affair, IT, dan HR, ya, Human Resources. Dan dia menggunakan vocational power-nya itu untuk menolong banyak sekali karyawan. Karyawan banyak yang menangis ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Astra Auto Parts, ya. Nah, jangan sampai orang menangis karena kita datang, ya. Aduh, gara-gara kamu datang saya jadi nangis begitu, ya. Jadi orang menangis karena kita pergi, gitu ya, karena ini ada sadikin yang meninggalkan. Saya ingat ya waktu Ulbricht masih miskin, ya, gitu ya. Dulu kami kos sama-sama ya di Jakarta, mencari sesuap nasi di Jakarta begitu ya. Sama-sama kerja di Astra, kami sharing kamar, jadi satu kos-kosan begitu. Jadi berangkat kantor, pulang kantor, kami boncengan sepeda motor, dan kami melewati kolong jembatan layang itu ya, dan melihat ada orang-orang yang pada tidur di situ. Dan Ulbricht menepuk pundak saya, di waktu itu saya boncengan, dan dia bilang, Johan, kalau saya lihat orang-orang di bawah kolong jembatan itu, saya selalu punya alasan kenapa saya perlu terus hidup. Ulbricht berasal dari keluarga yang miskin, dan dia punya kesempatan kuliah, akhirnya seperti itu. Dan ketika dia punya vocational power, dia sungguh-sungguh menolong banyak orang. Bukan dengan ngasih donasi dan sebagainya, dia memberdayakan orang-orang itu. Jadi ini adalah pathway yang pertama, ini adalah pathway yang seharusnya kita semua miliki di bidang apapun, ya. Jadi kalau pathway yang ketiga, 4, 5 itu bisa pilihan, ya. Oh ya, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi yang belum ini, mestinya semua kita mestinya menghadirkan cicipan kerajaan Allah di mana kita berada. Ya. Oke. Pathway yang kedua adalah donate. Donate itu menyumbangkan. Ini apa artinya? Donate itu artinya menjadi relawan dengan memakai talenta vokasi di luar pekerjaan sehari-hari. Jadi kontras dengan yang tadi, itu menghadirkan kerajaan Allah dalam kerjaan sehari-hari. Kalau yang ini menghadirkan kerajaan Allah dengan menggunakan talenta yang kita miliki, power yang kita miliki, network yang kita miliki, finance yang kita miliki di luar pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan banyak hal. Misalnya saya ambil contoh Paul Ulbricht lagi ya, karena dia yang saya kenal baik begitu ya. Dia donate dalam bentuk apa? Dia sangat terbeban dengan penerjemahan Alkitab, maka dia donate banyak hal untuk uangnya dia untuk pekerjaan penerjemahan Alkitab. Akhirnya dia jadi banyak kontak dengan Lembaga Alkitab Indonesia, dan dia akhirnya banyak dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mobilisasi partnership dan dana. Ya, jadi dia kalau bicara, dia bisa bicara dari dirinya. Beda kalau orang LAI yang bicara kan kayak orang, ayo disumbangin dong begitu ya. Tetapi dia sebagai orang yang menyumbang, dia bisa lebih menggedor begitu ya, dan suka dipakai begitu. Dia adalah satu speakers yang sangat baik, dia pembicara yang baik, dia mendapat penghargaan dari Astra Management Development Institute sebagai salah satu instruktur terbaik, dan dia menggunakan powernya itu untuk banyak hal. Dia kadang-kadang dengan biaya sendiri pergi ke berbagai tempat untuk memberikan pelatihan, motivasi, dan sebagainya. Dia menggunakan vocational power-nya untuk sesuatu yang di luar pekerjaan juga. Itu donate. Bapak Ibu bisa pikirkan, kalau Bapak Ibu pathway-nya ini, dengan network saya bisa melakukan apa untuk membantu lembaga pelayanan ini, untuk membantu orang-orang di sana misalnya. Dengan skill saya bisa ngapain untuk orang-orang ini. Ya, itulah donate. Yang didonasikan bukan hanya uang termasuk di dalamnya, tetapi juga vocational power yang lain. Yang ketiga, ini invent. Invent itu adalah kita memulai sebuah usaha untuk menolong mengatasi satu masalah spesifik dalam masyarakat. Sangat fokus. Nah, invent ini adalah kita memulai sebuah lembaga yang membereskan satu aspek kejatuhan dosa manusia. Ya. Jadi misalnya untuk contoh Paul Ulbricht lagi, dia merasa bahwa kalau dia training kemana-mana,
ya cuma dia sendirian, dan orang yang dilayani ya cuma orang yang bisa dia temui. Padahal dia melihat kebutuhan ada di mana-mana, apalagi sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana orang-orang ini bisa memelihara keluarganya kalau kehilangan pekerjaan? Kemudian dia mulai mengumpulkan teman-teman yang lain. Ada trainer, ada GM, ada macam-macam yang lain untuk mulai memikirkan bagaimana menolong orang-orang ini. Kemudian dia mendirikan lembaga yang namanya Oksano, yang waktu itu dia juga sharingkan. Itu menghubungkan antara needs dengan providernya. Salah satu kekuatan Pak Ulbricht adalah networking. Networknya luar biasa banyaknya. Nah, orang-orang yang punya kebutuhan itu nggak punya network. Nah, dia berfungsi sebagai jembatan antara ini ada kebutuhan ini, ada network apa disalurkan begitu. Nah, dia melihat bahwa kerjaan networking seperti ini terjadi dalam beberapa bagian di dalam kekristenan, tetapi tidak terlalu masif, tidak terlalu banyak. Padahal kebutuhan ada begitu banyak, tuaian banyak, pekerja sedikit, dan ada orang-orang yang sangat bersedia untuk memberikan. Jadi pelatihan-pelatihan yang dia adakan, inisiatif-inisiatif yang diadakan itu bisa menghadirkan orang-orang yang luar biasa, tetapi tidak dibayar, begitu ya. Justru sukacita mereka adalah bisa memberikan sesuatu tanpa dibayar dengan segala keahlian mereka. Jadi itu Pak Ulbricht ya. Yang keempat adalah invest. Bedanya dengan invent apa? Kalau invent itu memulai sesuatu yang belum ada. Kalau invest itu berinvestasi di sesuatu inisiatif yang sudah ada. Di gereja maupun di lembaga pelayanan yang sudah ada. Jadi kita ikut serta dalam inisiatif yang menjadi tujuan sasaran gereja. Lembaga pelayanannya sudah ada, kita tidak perlu bikin sesuatu yang baru, kita tinggal invest di situ. Entah itu jadi board misalnya, entah itu menjadi donatur, entah itu jadi relawan dan sebagainya, terlibat di situ. Dan kenapa kita bisa? Karena kita punya vocational power yang sedang dialirkan ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti dalam kelompok kecil, Bapak Ibu pikirkan, di dalam immediate future, di dalam waktu dekat ini, mana yang Bapak Ibu akan pikirkan sebagai implementasi dari menghadirkan kerajaan Allah? Apakah akan fokus di bloom, di donate, invent, atau invest? Vokasio yang akan datang, yang pertemuan 2 minggu lagi, kita akan belajar dari Pak Antonius Tanan. Kita akan belajar tentang bagaimana yang namanya design thinking. Design thinking adalah pola pikir untuk melihat suatu situasi, menemukan permasalahan-permasalahannya, berempati dengan orang di sana, kemudian generate ideas, ini solusinya bagaimana, kemudian membuat model prototype untuk diimplementasikan dan diuji cobakan. Jadi ini sangat action oriented. Ya, jadi nanti setelah kita Bapak Ibu menentukan, saya berharap Bapak Ibu bisa hari ini menentukan, nanti di-sharingkan dalam kelompok kecil. Saya kira-kira dalam waktu dekat ini saya akan yang belum misalnya, saya akan yang donate. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Silakan dibagikan dalam kelompok kecil. Nah, tetapi 2 minggu yang akan datang, mari kita nantikan waktu itu. Kita akan belajar apa yang akan dilakukan. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Begitu ya. Dari Pak Antonius Tanan. Kemudian selebihnya dari Vokasio 4 ini kita akan diinspirasi oleh orang-orang yang sudah berjalan di depan kita di dalam aspek-aspek ini. Nanti yang belum itu pertemuan sesudah 2 minggu depan, 2 minggu lagi kita akan belajar dari Ibu Angelina Chia ya, yang dia seorang pakar praktisi marketing ya, bagaimana dia blooming where she is planted. Bagaimana menghadirkan cicipan kerajaan Allah, bahkan dalam dunia marketing ya. Kita bukan cuma dibohongi sama orang marketing begitu ya, tetapi bagaimana orang marketing itu menghadirkan cicipan kerajaan Allah ya, dan menggunakan vocational power-nya untuk itu. Waktu donate kita nanti akan belajar dari Ibu Narni, dia pendiri dari IT Ministry. Ada satu lembaga pelayanan yang menghubungkan orang-orang IT profesional dari berbagai tempat untuk membantu gereja dan lembaga pelayanan. Misalnya Rumah Sakit Bethesda Rukam, Rumah Sakit Misi di pedalaman Kalimantan Barat di sana. Mereka nggak punya tenaga IT. Mereka akan terlalu mahal dan terlalu mewah kalau punya IT management system untuk rumah sakit. Nah, tetapi ini ada orang-orang IT yang luar biasa dari berbagai perusahaan. Mereka berkolaborasi dalam IT ministry untuk bikin sistem informasi rumah sakit, sistem informasi untuk gereja dan sebagainya. Jadi donate. Nanti kita akan belajar Ibu Narni bagaimana dia
menciptakan satu lembaga di mana orang-orang bisa donate skill mereka untuk kerajaan Allah. Para orang-orang IT ini menggunakan kemampuan mereka untuk sesuatu di luar pekerjaan mereka sehari-hari. Ada Invent, ya, kita nanti akan belajar di Ibu Ria Pasaribu, ya. Ibu Ria Pasaribu memulai pelayanan yang namanya Indonesia Care. Indonesian Care itu memberikan kesempatan untuk orang-orang prasejahtera mengalami shalom itu, mengalami kesejahteraan. Melalui pendidikan, melalui pengentasan kemiskinan, melalui pendampingan masyarakat dan sebagainya. Banyak pekerjaannya di rumah rusun-rusun di Jakarta, tetapi sekarang melebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Nah, Invent, dia merasa bahwa ini sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi gerakan Injili terlalu lambat untuk melakukan. Jadi salah satu hal yang dilakukan adalah memobilisasi gereja-gereja untuk menggunakan sarana dia. Mari invest di sini, invest orang, invest tenaga, invest waktu, begitu ya. Kita akan belajar perjuangan Kak Ria untuk memulai. Tidak mudah tentu saja, tapi bagi saudara-saudara nanti yang terinspirasi untuk invent sesuatu, minimal kita sudah punya rambu-rambunya, punya teladannya. Yang terakhir invest, kita akan belajar dari Bapak Peter Hidayat. Pak Peter Hidayat ini pengusaha tekstil ya di Bandung dan juga beberapa usaha yang lain. Dia terlibat dalam banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh gereja, oleh sekolah teologi, bahkan ada usaha-usaha pengembangan masyarakat, ada yayasan-yayasan baik yang dia dirikan maupun yang dia melibatkan diri di dalamnya dalam berbagai bidang. Dia menggunakan vocational power, networknya yang luar biasa, financial power, kemudian skill management dia dan sebagainya untuk bisa mengembangkan lembaga-lembaga ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan punya banyak orang yang nanti akan membagikan pengalaman gagal, berhasil, jatuh, bangun, dan berkat-berkat apa untuk menginspirasi kita untuk mengikuti jejak mereka. Untuk kita mengerjakan dalam konteks kita masing-masing secara real, secara doable. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini saya ingin menutup dengan kalimat sebagian besar jemaat adalah pekerja. Sebagian besar waktu hidup pekerja tersebut dihabiskan di tempat kerja, betul ya? Jika para pemimpin gereja tidak menolong para pekerja memahami bagaimana cara hidup misional melalui pekerjaan, mereka akan melewatkan salah satu jalan utama, dan dalam beberapa kasus satu-satunya jalan yang dimiliki oleh orang-orang percaya untuk belajar hidup sebagai cicipan pendahuluan dari realitas kerajaan Allah. Maka hal-hal yang kita pelajari di tempat ini adalah hal-hal yang perlu terus kita bagikan pada semakin banyak orang, menggerakkan, memobilisasi semakin banyak orang untuk menghadirkan datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Pekerja-pekerja ini sudah diberi vocational power. Mari kita menggunakannya, mengerjakan tuayan yang begitu banyak. Pekerjaan pelayanan di dunia meliputi banyak hal. Tapi banyak hal sangat susah ditarik, susah didorong. Capek sekali nariknya, capek sekali ngedorongnya. Enggak. Tetapi sebetulnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat yang diangkut ini, pekerjaan pelayanan itu seperti gerobak dengan roda kotak ini. Ya. Nggak punya orang IT yang bagus, nggak punya manajer yang bagus, orang HR yang bagus, orang marketing yang bagus, nggak punya. Ini susah sekali melakukan banyak hal begini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diangkut oleh roda ini adalah yang diangkut oleh gerobak ini adalah roda-roda bundar. Orang-orang dengan vocational power. Masalahnya, roda-roda bundar ini tidak ditolong untuk menempati tempat dan panggilannya. Bayangkan, kalau orang-orang yang punya vocational power ini menempati tempat dan panggilannya. Ada begitu banyak suku-suku terabaikan yang sudah terlayani. Ada begitu banyak pekerjaan pelayanan. Yang tuayan banyak pekerja sedikit itu bisa dikerjakan. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan melaksanakan janjinya untuk memberkati kita. Tapi kita perlu mengambil bagian kita untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Sehingga ketika kita jadi para sadikin yang punya vocational power, maka kota akan beria-ria oleh kehadiran kita. Mari kita tangkap visi ini. Dan mari kita realisasikan. Dan kita berlatih melakukannya di dalam vokasi 4 ini. Menjadi para vocational steward, orang-orang yang secara intensional dan strategis menggunakan vocational power kita
untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Amin. Wow, Bapak Ibu, kita belajar banyak sekali ya hari ini dari Pak Johan, dari materi yang disampaikan tentang Pathways for Integral Urban Mission, yang adalah pertemuan pertama dari Vokasio 4. Ya, Bapak Ibu, saya barusan hampir saja mau minta Bapak Ibu ngasih jempol, kasih reaksi digital, tapi sudah banjir nih. Saya lihat di layar saya, semuanya diberkati, semuanya dapat pemahaman, insight yang baru. Saya sendiri tadi ada cukup banyak beberapa ini, tapi ada satu statement yang sangat bold ya. Ini jadi perenungan buat saya pribadi. Banyak orang mujur, tapi tidak sadik. Banyak orang mujur tapi tidak sadik ya. Jadi wajar kalau hari ini mungkin kita lihat kota kita seperti apa, lingkungan kita sekitar seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan makasih dulu buat Pak Johan untuk materinya, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom komentar ya, di kolom chat. Ada 10 menit untuk kita boleh tanya jawab sebelum nanti kita diskusi lebih jauh di breakout room, dan saya juga akan memberikan beberapa pengumuman. Saya persilakan, pertama ini ada pertanyaan dari Pak Janwat. Pak Johan. Permisi, tanya Pak Johan, apakah kita boleh memilih lebih dari satu? Maksudnya dari 4 jalan itu, Pak. Silakan Pak Johan. Ya, secara praktis kita akan fokus pada salah satu berkaitan dengan hal yang akan kita pergumulkan nanti untuk menerapkan, kita akan menerapkan yang namanya design thinking yang akan kita pelajari 2 minggu yang akan datang. Kalau ada 2, agak susah itunya melakukan 2. Jadi boleh tentu saja lebih dari 1, tetapi untuk keperluan praktis di dalam Vokasio 4 kita pilih 1 yang utama, yang satunya untuk penerapan sendiri ya. Ya, baik. Tadi Pak Johan juga sempat kasih contoh Pak Ulbricht ya, itu hampir 4-4-nya dikerjain. Ya, salah satu pembicara di Vokasio juga. Dan ya, untuk kepentingan tugas ya, kita akan fokus ke 1, dan baik juga begitu, 1 dulu, kemudian setelah 1 berjalan, kita paham, kita lihat mulai dampaknya, kita boleh lanjut lagi nih untuk punya yang lain-lainnya. Oke, thank you Pak Janwat. Ada lagi dari Bapak Ibu, Vokasio 4 ini akan langsung praktek sembari di mentoring. Nah, ini boleh dijawab juga Pak Johan mungkin sekalian. Di dalam Vokasio 4, fokus kita adalah membuat sesuatu rancangan yang akan betul-betul dilaksanakan. Jadi bukan sekedar exercise. Jadi selama Vokasio 4 nanti sesudah 2 minggu yang akan datang ketika belajar design thinking, nanti setiap kali pertemuan kelompok kecil kita akan mendiskusikan proyek kita. Jadi design thinking ada step 1, itu yang dibicarakan di dalam kelompok mentoring berikutnya. Step 2 dibicarakan kelompok mentoring berikutnya sampai step 4 begitu. Nanti di dalam step 4 kita sudah punya sebuah rencana yang betul-betul akan dilaksanakan, bukan sekedar exercise, bukan sekedar latihan begitu, tapi betul-betul yang akan dilaksanakan. Itu sebabnya nanti akan ada kesempatan presentasi juga, supaya kita mendengar apa yang kita rencanakan dan orang lain mendengar, dan nanti akan ada insentif atau apa ya, ada dorongan untuk kita just do it begitu ya, bukan duit uang ya, tapi nanti kita akan ada insentif untuk mendorong kita untuk melakukannya. Ya, setelah presentasi kita lihat mana yang paling konkret, paling jelas, paling akan dilaksanakan. Tetapi kita semua harus melaksanakannya nanti sesudah Vokasio 4. Tapi di Vokasio 4 kita sampai buat rencana yang doable. Iya, jadi endingnya itu nanti ada rencana spesifik ya, Pak Johan ya. Dan kita sama-sama praktek. Dan ini Bu Diah tanya lebih lanjut, kalau udah melaksanakan, artinya sekarang mungkin sedang berjalan nih, tapi belum ada mentornya. Ya, bisa. Kalau yang sekarang sedang dipergumulkan, begitu ya, malahan sudah ada startnya, baik gitu. Jadi kita akan matangkan dengan design thinking nanti, dan juga ada teman-teman yang jadi teman diskusi, itu akan baik, malah jauh lebih konkret lagi karena sudah dijalankan. Ya. Oke, thank you Pak Johan buat jawabannya. Dari rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Kalau mau langsung disampaikan ke Pak Johan atau ya bertanya seputar Vokasio ini juga boleh langsung di-unmute, dipersilakan. Saya berikan kesempatan. Pak Johan, Pak Rey.
Ya, Pak John, kalau yang invest itu kan bentuknya kan dia mendonasikan uang ya, invest. Oh, enggak harus uang. Kalau dia nggak harus uang ya, invest Ya, ya. nah bedanya invest dengan yang donate. Donate itu dia hanya menggunakan di luar kerjaan dia sehari-hari. Kalau invest, dia terlibat di dalam aktivitas dan keseharian dari organisasi di mana dia invest itu. Ya, jadi part of the movement. Nah, kalau invest bedanya dengan invent. Invent itu dia memulai organisasinya sendiri. Kalau invest dia involve, bukan sekedar nyumbang atau kadang-kadang datang pergi begitu ya. Tetapi dia ada di situ. Kalau contoh Pak Ulbricht, sekarang dulunya dia hanya sekedar donate untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang dia sudah jadi pengurus Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dari donate sekarang sudah menjadi invest di situ. Oke, thank you Pak Romi. Pertanyaannya memperjelas ya. Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, ada kebingungan lebih jauh mungkin nanti dibantu oleh mentor-mentor ya. Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu ada bukunya, kemudian membaca, itu juga membantu sekali ya Pak Johan ya. Ya, lebih lengkap yang dibacaan daripada yang disampaikan. Iya, iya. Pastinya karena waktu juga ya. Tapi saya kira tadi yang Pak Johan sampaikan di 4 pathway itu udah 4 vocational pathway itu udah sangat cukup jelas ya. Dan nanti kita akan lebih makin jelas setelah ada penjelasan dari masing-masing pembicara di minggu depan. Saya mungkin umumkan dulu agenda 2 minggu lagi, Bapak Ibu. Di sini ada Design Thinking for Impact. Ini kita akan ketemu lagi nanti bulan Juli, tanggal 3. Ini nanti siapa yang akan jadi pembicaranya ya, Pak Romi, Pak Johan? Ada yang... Nanti itu yang tanggal 3, Pak Antonius Tanan, itu dosen pendidikan entrepreneurship dari Universitas Ciputra Surabaya. Termasuk pelopor pionir dalam pendirian gerakan entrepreneurship di Indonesia dan juga Universitas Ciputra. Oke. Thank you, Pak. Ya, thank you Pak Romi. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri pernah diajar ya di kelas entrepreneurship di kelas kepemimpinan ya di Marketplace Ministry di STTB oleh beliau, dan beliau menyampaikan banyak hal yang sangat praktikal. So, kalau kita punya kesempatan belajar itu berharga sekali ya. 2 minggu lagi pastikan kita boleh sama-sama belajar tentang design thinking, lebih spesifik, lebih jauh tentang proyek-proyek yang akan kita rencanakan. Bagaimana kita melihat situasi permasalahan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita menyusun atau mendesain pemikiran-pemikiran yang bisa mendukung terbentuknya sebuah proyek ya. Ini juga bagian dari persiapan kita menuju practical project ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin oleh Pak Johan, Pak Sutrisna, atau rekan-rekan lain? Cukup kayaknya Pak Rey, kita ke kelompok mentoring. Di sini ada tamu-tamu kalau mau bertahan dan mau ngobrol dengan Pak Johan sama Pak Sutrisna di main room, dipersilakan ya. Oke, baik. Dan Pak Daniel sepertinya sudah siap ya untuk breakout room ya Pak? Sudah Pak. Oke. Iya, Bapak Ibu, ada satu data ya yang bilang itu 150.000 jam hidup kita itu ternyata dihabiskan untuk bekerja ya. Katanya begitu, 150.000 jam, itu artinya sekitar 40% ya, kita sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis kita. Dan kalau kita lihat lebih jauh, ternyata data bilang 2/3 populasi orang yang sedang bekerja dan dengan usahanya, dengan bisnisnya, dan bekerja berkarir, mereka ternyata tidak puas, tidak fulfill dengan pekerjaannya. Ini satu data yang mengerikan ya, artinya ada banyak orang-orang yang menjalani tanpa purpose, tanpa kejelasan. Nah, kita sebetulnya sudah dibantu dari Vocasio 1, 2, kemudian 3, dan hari ini kita mau bergerak lebih jauh. Nah, Bapak Ibu, kita manfaatkan sama-sama agar apa yang kita sudah dapatkan selama ini itu boleh betul-betul jadi ada buah yang dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kita akan ketemu dengan diskusi tadi Pak Johan. Ini ya instruction-nya tadi tentang immediate action ya Pak ya. Kita mau pilih yang mana seperti itu. Oke, saya persilakan, kita boleh ketemu di breakout room masing-masing. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan.